Pekalongan merupakan salah satu dari 35 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah yang berada di daerah Pantura bagian barat sepanjang pantai utara Laut Jawa yang memanjang ke selatan dengan kota Kajen sebagai ibu kota pusat pemerintahan. Secara geografis, Pekalongan terletak di antara 6 derajat sampai 7 derajat 23 derajat lintang selatan dan antara 109 derajat sampai 109,78 bujur timur. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia merupakan salah satu wilayah yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi kenaikan muka air laut, perubahan suhu permukaan air laut, perubahan pola cuaca dan iklim setempat. Hal ini semakin diperparah dengan kenyataan adanya potensi bahaya alam seperti banjir dan genangan seperti rob. Perubahan iklim akibat pemanasan global bukanlah satu-satunya penyebab terjadinya kenaikan paras muka air laut. Secara umum, penyebab kenaikan paras muka air laut dapat digolongkan dalam 3 faktor: faktor global, faktor regional, dan faktor lokal. Kecamatan Panjang Baru merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kota Pekalongan bagian utara. Kondisi Kecamatan Panjang Baru merupakan kecamatan yang rawan rob, salah satunya di RT 02 RW 08. Gambar di bawah ini menunjukkan perubahan rata-rata permukaan laut setiap tahunnya di 23 lokasi pengukuran pasang surut jangka panjang dengan kondisi geologi yang stabil. Garis hitam tebal adalah rata-rata 3 tahun dari catatan Tate Cook. Data ini menunjukkan tingkat kenaikan permukaan laut kurang lebih 18,5 cm pada tahun 1900 sampai 2000. Sebagai perbandingan, baru-baru ini setiap tahunnya rata-rata data yang terekam oleh satelit almetri dari topik atau Poseidon yang ditampilkan dalam warna merah. Data ini menunjukkan tingkat lebih tinggi dari peningkatan dari data Tate Cook. Kondisi muka air laut di perairan Pekalongan dan sekitarnya telah terjadi kenaikan muka air laut dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1998. Setelah itu muka air laut mengalami penurunan dan hal ini diduga disebabkan karena alat pengukur pasut telah mengalami koreksi, yaitu dinaikannya posisi rambu pasut karena tenggelamnya rambu pasut tersebut akibat naiknya muka air laut. Selain itu juga kemungkinan disebabkan oleh rusaknya alat pengukur pasut sehingga mulai tahun 1998 sampai 2003 data kedudukan muka air laut tersebut tidak bisa digunakan untuk mengetahui perkembangan kedudukan muka air laut. Dari hasil analisa data di atas diketahui bahwa secara umum jenis sedimen di perairan Pekalongan adalah lumpur dan lumpur berpasir. Kondisi jenis sedimen untuk perairan di sekitar muara sungai secara umum adalah lumpur. Sedangkan untuk perairan yang letaknya tidak berdekatan dengan aliran sungai memiliki jenis sedimen lumpur berpasir. Kondisi jenis sedimen yang sangat berbeda dengan lokasi lainnya terdapat pada Sungai Sengkarang di mana jenis sedimennya adalah pasir. Wilayah Kecamatan Pekalongan Utara adalah wilayah pesisir pantai utara Laut Jawa, sehingga bagian wilayahnya yang berdekatan dengan pantai sering mengalami rob atau air laut pasang. Wilayah yang sering mengalami bencana rob antara lain adalah Kelurahan Panjang Baru RT 08 RW 02. Hal ini karena kondisi tanahnya lebih rendah dibandingkan dengan daratan dan sekitarnya. Ini salah satu truk yang masuk sampai ke rumah Bapak siapa Pak? Pak Suraji. Pak Suraji. Nah ini kondisi rob masih sangat parah dengan ketinggian 30 cm ya Pak ya. Sehingga Bapak Suraji ini terpaksa pindah ngontrak gara-gara rumahnya terkena rob. Ini sampai kapan? Dari kapan Pak? Ya sebari Mbak. 2 tahun. 2 tahun seperti ini. Nah, Bapak Suraji ini setiap tahunnya selalu terkena wabah rob ini sehingga harus pindah
lokasi sementara kalau misalkan rob sedang seperti ini masuk ke dalam rumah. Pak, ini mau dibersihkan nggak Pak? Pak ditinggal Pak? Nah ini gimana kalau mau dipakai kayak gini nih ya anaknya susah soalnya terus Sampai masuk ke dalam kamar. semua. Mama ini makin gelap ya. Udah tinggi, matikan semua lampu-lampu yang Ya jalan ini nyala cuma satu. Oh, ya ini kondisi masih tinggi. Ini apa? WC ada kalau ada tapi nggak bisa dipakai. Oh iya, soalnya itu Pak. Ada. Tuh. Iya. Tapi nggak bisa dipakai. Tapi kalau misalkan udah surut kembali dipakai. Ini langsung ini. Lah ini aslinya kan udah surut tapi terus kok gini terus. Nggak bisa resep. Nggak bisa resap dengan ketinggian 30 cm. Dulunya sampai segini nih Pak. Oh, tinggi lagi. Tinggi lagi kadang Kemarin. sampai segini. Nah ini kondisinya karena udah surut seperti ini. Tapi 30 cm. Nah itu ya bulan Ya ampunnya kan main robek Pak. Kayak dia. burung rota masih. Nggak bisa dipakai terus. Saat ini saya sedang berada juga di salah satu lokasi Bapak Anam, teman saya ya, kebetulan juga dari Tain. Nah di sini itu kondisi robnya sudah sampai masuk ke dalam. Kira-kira ketinggian ini bisa mencapai 40 cm. Saat ini kondisinya belum surut dan kemarin itu tingginya kata penghuni rumah segini ya. Kemudian saat ini juga belum surut dan ini menggenangi di salah satu dapur. Dulu robnya pas waktu kemarin itu katanya masuk ke rumah yang sebelah depan, tapi sekarang berhubung yang depan sudah ditinggikan, jadi robnya masuknya yang bagian dapur. Nah, kita masuk ke bagian belakang. Ini rob sampai masuk ke depan rumah salah seorang warga ya, misalnya sambungannya dari salah seorang pemilik rumah yang di depannya. Nah ini kondisi rob masuk sampai ketinggian hampir sama dengan yang di rumah itu, setinggi 40 cm dan ini menggenangi halaman rumah. Beberapa hari yang lalu rob memang masuk sampai ketinggian di teras rumah, akan tetapi beberapa hari ini mulai surut dan hanya menggenangi sebagian dari dasar serambi rumah. Saya tidak tahu nama ya, perkenalkan ini teman saya yang kebetulan juga sama. Nah, Rob ini sudah berapa hari di sini, Mas Anam? Ya, ini Rob sudah 2 minggu lebih lah, antara 1 bulan lebih. Ini di sini mulai surut mungkin. Dan ya, pas hari kemarin itu sudah full, tinggi sekali robnya. Ini alhamdulillah robnya sudah surut dan tinggal kenang-kenangan sedikit-sedikit. Ya, berarti genangan airnya masih tersisa dan beberapa minggu yang lalu itu memang kondisi robnya tinggi. Penyebab atau pemicu rob yang ada di sini itu karena lempeng tektonik tanah itu semakin menurun setiap tahunnya. Diperkirakan turun 2 cm untuk daerah Pekalongan dan kemudian kondisi air sementara volumenya semakin naik. Jadi kondisi tanahnya yang semakin menurun sehingga kondisi air bisa naik dan mengakibatkan rob. Begitulah salah satunya. Apakah genangan air ini mempengaruhi aktivitas Bapak Anam? Oh ya, mempengaruhi tidak? Ya, otomatis genangan ini mempengaruhi ya, karena di segi kesehatan juga banyak yang terganggu karena airnya tercampur dengan limbah, otomatis membuat gatal-gatal. Ya, begitu. Terus harapannya sendiri bagaimana untuk kedepannya? Apa ini mau ada minta untuk perbaikan atau gimana? Ya, harapan di sini sebagai warga ya apa jalannya itu ditinggikan, diperbaiki. Tapi ini sudah diperbaiki nih. Tapi ya begitu, air itu tetap di atas. Walaupun ditinggikan, ya air tetap di atas. Ya, sekian wawancara dari salah satu teman perkuliahan saya yang kebetulan dia juga
korban dari Meskipun sering tertimpa rob, tetapi warga Kelurahan Pajang Baru tetap bertahan hidup di dalam kondisi rob. Mereka tidak mau berpindah tempat tinggal, lebih memilih untuk hidup di desa-desa tersebut. Adapun wujud dari pemerintah adalah dengan pemberian rumah apung, dan selain rumah apung, para warga juga kreatif untuk meninggikan lantai rumahnya. Wujud nyata pemerintah dalam menangani rob dengan cara membangun tanggul-tanggul di pinggiran pantai untuk menghalangi masuknya air ke daratan, serta penanaman pohon mangrove di sekitar pantai. Beginilah impian Kota Pekalongan dalam program jangka panjang. Pemerintah dan warga setempat bermimpi membentuk Kota Pekalongan sebagai kota yang tetap ada dan diakui dari bagian negara Indonesia.